Chapter 4. Foto panas. Sial, bekik hati Fiona ketika dia melihat jam tangannya sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Dia pun bergegas ingin keluar dari tempat itu secepatnya dan melupakan semua yang terjadi di kamar itu. Tapi lupa, uang-uang itu kan tidak berdosa. Lagian, aku sudah menyerahkan tubuhku. Shh, sayang Dasar Fiona. Wanita emang benar-benar matre. Dia tadi sempat melirik ke arah tempat tidur dan walaupun dia sudah terburu-buru, masih sempat Fiona meraup semua lembaran 500-an euro itu dan memasukkan ke dalam tasnya sebelum Fiona ingin berlari meninggalkan ruangan itu. Hanya saja, Fiona kembali memekik. Dia memegang bagian di antara kedua pangkal kakinya sambil meringis sakit. Fiona lupa kalau tadi malam dia baru digempur habis-habisan oleh Joe. Jangankan untuk berlari cepat, untuk melangkah cepat pun rasanya sangat sulit sekali. Ini membuat Fiona akhirnya hanya bisa berjalan pelan dengan bibirnya yang terus saja melakukan sumpah serapah pada Joe. Fiona, tumben kau jam segini baru pulang. Seseorang yang sedang merapikan meja, tempat di mana orang-orang selalu memesan minuman, bertanya kepadanya. Aku ada keperluan tadi malam, Glenn, ucap Fiona sambil melambaikan tangannya pada pria yang kini sedang berjalan mendekat kepadanya. Fiona, kau tampak buru-buru. Glenn bertanya lagi saat dia mensejajarkan langkahnya dengan Fiona. Malas sebenarnya Fiona menjawab. Tapi demi beramah tamah, Fiona kemudian menyuguhkan senyumnya dan mengangguk. Glenn adalah seorang bartender di klub itu. Fiona tidak terlalu mengenalnya. Tapi setiap kali Fiona datang, dia selalu menyambut Fiona. Banyak yang mengatakan bahwa Glenn memang memiliki hati kepada Fiona. Tapi Fiona masih tidak menanggapinya. Mau aku mengantarmu? Kebetulan, aku tidak ada kerjaan pagi ini. Tempat kuliahmu searah bukan dengan kosanku? Tanpa menunggu, Fiona memberikan alasannya kenapa dia terburu-buru. Glenn sudah memberikan tawaran untuknya. Sebenarnya Fiona ingin menolaknya juga. Tapi mengingat dia memang sedang terburu-buru dan hampir telat, Fiona pun merenungi tenang ajakan itu. Boleh juga, Glenn. Aku mau ke kampusku. Setengah jam lagi, kuliahku akan dimulai, ucap Fiona sambil menengok jam tangan merek Gucci limited editionnya. Jangan tanya lagi dia dapat dari mana benda itu. Karena Fiona pandai melakukan tipu muslihat. Tapi di balik kehidupannya yang penuh dengan tipu muslihat, sebenarnya Fiona adalah seorang gadis yang memiliki impian dan dia berusaha untuk mewujudkan impiannya itu. Inilah alasan Fiona kuliah di Fakultas Seni. Dia sangat menyukai musik dan dia juga pandai memainkan beberapa alat musik. Fiona ingin menekuni bidang itu. Dia ingin mengetahui lebih banyak tentang seni. Jauh dalam lubuk hatinya, ada sesuatu yang memang ingin diwujudkannya. Yup, ucap Glenn singkat. Tapi hatinya sangat senang sekali, karena ini baru pertama kalinya Fiona menerima ajakannya.
Mereka berdua pun berjalan menuju parkiran motor, tempat di mana Glenn memarkir motornya. "Kenapa, Fiona? Apa ada masalah?" Pertanyaan yang diberikan oleh Glenn karena Fiona hanya memandang jok motor Glenn, tapi dia belum menaikinya. "Tidak apa-apa." Fiona menggelengkan kepalanya sambil mengumpat di dalam hatinya. Rasa sakit di antara kedua kakinya membuat Fiona kesulitan untuk membuka kakinya lebar-lebar saat ingin naik motor. Inilah alasan Glenn senang, karena Fiona terpaksa harus memegang pundak Glenn erat-erat sebagai tumpuan. Brum. Motor itu membelah kesunyian kota di pagi hari. Inginnya sih Fiona meminta Glenn untuk mempercepat laju motornya karena malas menjawab pertanyaan dari Glenn. Tapi sayangnya Fiona yang tidak terbiasa naik motor juga agak ngeri-ngeri sedap. Fiona khawatir mereka akan jatuh, sehingga dia menyabarkan dirinya. Untung saja lokasi kampusnya tidak terlalu jauh. 15 menit berkendara, akhirnya mereka sampai di depan kampus Fiona. "Terima kasih ya Glenn, sampai jumpa nanti." "Kalau kau ingin pulangnya dijemput juga tidak apa-apa. Tempat tinggalku dari sini hanya 10 menitan. "Thanks, tidak apa-apa. Ini cukup." Fiona pun melambaikan tangannya dan segera menuju ke dalam sambil menghembuskan napas lega sangat karena dia tidak harus mendengarkan semua celotehan Glenn. Memang sih, Glenn anaknya ramah, tapi tetap saja Fiona tidak terlalu suka berdekatan dengan lelaki yang mengharapkan tubuhnya. "Duh, syukurlah aku tidak telat." Fiona berbicara pelan sambil dia memaksa kakinya untuk melangkah agak cepat walaupun masih terasa nyeri dan sakit. Fiona mencoba untuk mengabaikan rasa itu. Hingga akhirnya dia melihat pintu ruang kelasnya. Ada senyum merekah di wajahnya ketika dia membuka pintu dan kuliah belum dimulai. Fiona berjalan masuk ke dalam dengan harapan bisa mendapatkan banyak ilmu hari ini. Tapi kenapa teman-temanku memandang aneh? Bisik hati Fiona ketika melihat seluruh pandangan menatapnya dengan tatapan seakan jijik padanya. "Fiona, kupikir kau adalah gadis baik-baik dan lugu. Ternyata banyak juga simpananmu ya." "Simpanan?" Fiona menjawab dengan kata terbata-bata dan dia mengikuti arah pandangan jari telunjuk temannya ke arah whiteboard. "Foto-foto itu? Gila ya. Cowok udah tua kayak gitu juga tetap kau embat, Fiona." "Ya jelaslah diembat, Luisa. Orang duitnya banyak. Lihatlah bagaimana dia meremas-remas tubuh Fiona. Wow, bikin gerah." Hahaha. Seringai tawa juga terdengar saat ini dari teman-teman Fiona yang lainnya. Ini membuat wajah Fiona memerah. Dia tidak menyangka bahwa kegiatannya tadi malam dengan John itu ada yang merekamnya. Bahkan terlihat jelas wajah Fiona sedang menggoda di sana. Selama ini tidak pernah Fiona menceritakan tentang latar belakangnya kepada teman-temannya. Fiona menutup rapat kehidupannya di dunia malam. Fiona juga jarang berkomunikasi dengan teman-temannya di kampus. Dia datang
hanya untuk belajar. Fiona tidak pernah mengurusi urusan orang lain. Bahkan Fiona tidak pernah punya musuh dan ingin mengganggu ketenangan di dalam kampus itu. Dia pandai menjaga diri, tapi sekarang, kenapa dia menjadi bahan gosip seperti ini? Siapa yang tega memperlakukan ini kepadanya? Panas sangat hati Fiona. Dirinya merasa sangat marah. Tapi, kepada siapa dia harus marah? Kepada teman-temannya yang menghinanya kah? Tapi, atas dasar apa dia menumpahkan kemarahannya itu kepada mereka? Kalau melabrak mereka sekarang pun, hanya membuat Fiona semakin dicaci maki. Fiona pun menggempalkan tangannya, menahan marah dan menatap geng wanita yang baru saja mencemoohnya. Apa kau puas sudah bisa menertawa hidupku, Lucia? Tanya Fiona dengan lantangnya menatap wanita yang ada di hadapannya. Aku tidak pernah mengganggu hidup kalian. Tapi kenapa kalian tampaknya senang sekali ikut campur dalam urusanku? Fiona tersenyum getir. Apa kau iri padaku? Kau ingin mendapatkan apa yang aku dapatkan dari mereka? Cih! Lucia yang tadi baru saja disapa Fiona membuang liurnya jijik. Lucia adalah teman seangkatnya yang memimpin geng Pretty Girl. Kumpulan 5 gadis yang merasa paling cantik di kampus itu. Dia tampak marah dan kesal dengan ucapan Fiona. Kau tahu? Ayahku adalah seorang manajer di perusahaan telekomunikasi terbesar di negara ini. Untuk apa aku iri denganmu? Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.